Bagi sebagian orang, Wali Songo ini dongeng karena dia nggak ada sumber primernya. Tapi emang ada sumber primernya atau nggak ada? Nah, di buku Studi Filologi Historis Sumber-Sumber Primer Historiografi Wali Songo oleh Pak Ahmad Basso, dia salah satunya berusaha mencari telaah filologi historis Serat Babat Demak, atau dengan kata lain dia berusaha mencari Serat Babat Demak yang tertua dan yang terasli, dalam tanda kutip terasli. Yang di dalam Serat Babat Demak tersebut banyak mengkabarkan dan mewartakan tentang keberadaan Wali Songo tersebut. Nah, terus gimana? Apakah ternyata dalam buku ini ketemu atau nggak ketemu? Ini adalah review gua tentang buku ini. Jujur buku ini tuh agak slow burn karena mukadimah atau kata-kata pengantarnya sendiri itu terdiri dari 200 sampai 300 halaman sebelum kita memasuki inti pembahasan, yaitu menelusuri Serat Babat Demak yang tertua. Tapi jujur 200-300 halaman pertama itu sangat penting karena isinya dia membahas kritik-kritik umum atas penelitian kesejarahan Islam awal-awal di tanah air selama ini, dan juga tentang maraknya cerita-cerita yang berbumbu mitologis di kesejarahan-kesejarahan Islam, seperti misalkan contohnya Sunan Panggung yang membawa anjing ke masjid, atau misalkan Sunan Kalijaga yang tangannya bisa memanjang. Menurut Pak Ahmad Basso ini lebih banyak dibahas sejarah-sejarah mitologi seperti itu ketimbang sejarah-sejarah yang betul-betul sejarah bagi kedatangan Islam di tanah air, terutama di tanah Jawa. Terlebih lagi, dia juga mengkritik bahwa semasa di kolonial terbentuknya ada Javanologi, Sundanologi, Batak Institute, Jawa Institute, dan hal-hal semacam itu malah mempersekat penelitian-penelitian dari naskah-naskah yang ada. Misalkan naskah tanah air Jawa cuman diteliti dalam konteks Jawa aja dan tidak memperhatikan persaudaraan naskah tanah air misalkan di Sumba atau di Lombok. Contoh hubungan persaudaraan antar naskah itu seperti suatu konsep atau ide yang dituliskan sebagai membawa iman akan Allah yang ditulis pada Hikayat Pasai. Dalam Babat Lombok, Babat Sasak, dan dalam Sejarah Panjunan yang berasal dari Sunda, di situ ide atau konsep tersebut tetap dituliskan sebagai membawa iman, meskipun dalam logat lokal seperti Hamawa Iman dan Mamawa Iman, dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa lokal. Padahal menurut Pak Ahmad Basso, hal itu bila diterjemahkan harusnya menjadi Hanggawo Iman atau Hambakti Iman. Ini karena pada saat itu sudah ada keterkaitan intertekstualitas dan persatuan secara bahasa di seluruh tanah air yang disatukan oleh bahasa Jawi. Bahasa Jawi di sini bukan berarti bahasa Jawa, tapi adalah bahasa Melayu yang non-modern. Seperti sebagaimana ditulis oleh ulama besar Aceh abad ke-17 saat itu, Abdul Rauf As-Singkil dalam karyanya juga menulis bahwa mereka berbahasa Jawi, bukan bahasa Melayu. Nah, setelah melewati lautan ide-ide yang jujur sangat menarik itu karena sangat membuka mata juga, kita baru masuk ke pembahasan inti, yaitu mencari teks Babat Demak yang tertua. Nah, pertanyaannya, gimana caranya nyari teks Babat Demak yang tertua kalau sumber primernya aja udah nggak ada? Jawabannya itu filologi. Ibaratkan, kalau teman-teman dapat pesan WhatsApp, yaitu sebuah forwardan, teman-teman dapat pesan WhatsApp itu di hari Jumat, belum tentu forwardan itu dibuat pada hari Jumat. Bisa jadi forwardan itu sudah dibuat di hari Kamis. Nah, terus misalkan lagi, teman-teman lihat di dalam pesan itu terdapat jokes domisili mana yang pakai font aneh-aneh itu, kemungkinan besar berarti pesan itu yang di-forward kepada teman-teman di hari Jumat sudah dibuat dari tahun lalu, pertengahan tahun lalu, 2025, ketika jokes domisili mana itu sedang marak-maraknya. Jadi begitu-gitulah kerjaan filolog. Jadi umur teks yang ada di dalam suatu naskah itu bisa jadi lebih tua daripada umur fisik naskahnya sendiri. Contoh paling terkenal dari fenomena ini yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Negara Kertagama, di mana terdapat teks berumur dari abad ke-14 yang ditemukan dalam naskah yang berasal dari abad ke-19. Contoh lainnya dalam kesejarahan Islam di tanah air adalah dari cerita eksekusi Syekh Siti Jenar yang terdapat dalam Babat Tanah Jawa. Salinan tertuanya ditemukan di abad ke-18, tapi ternyata dalam Keropak Ferera, yaitu sebuah serat lontar yang berasal dari abad ke-16, ternyata cerita eksekusi Syekh Siti Jenar itu sudah ada. Nah, jadi dengan ilmu filologi dan historis itu, beliau menjabarkan naskah-naskah yang memuat teks isi Serat Babat Demak dari A sampai H dan segala macam turunan-turunannya. Dan I gotta say, ini sangat menarik karena dia membahas bagaimana ada jangkar apa, hubungan apa antara Hikayat Pasai dan teks Babat Demak, dan bagaimana misalkan teks Babat Demak yang lebih tua, bahasa-bahasanya itu lebih internasional dan banyak istilah kosakata Arab dan perdagangannya. Sementara di Babat teks Demak yang terbaru, bahasa-bahasanya itu lebih abstrak gitu. Misalkan contoh yang paling menarik adalah kisah Sunan Kalijaga mencari arah syaf untuk Masjid Agung Demak. Dalam kisah-kisah Babat Tanah Jawa redaksi terbaru, di situ dikisahkan Sunan Kalijaga secara magis memanjangkan tangannya untuk menggapai Mekah dan meluruskan Masjid Agung Demak kepada Mekah. Tapi dalam redaksi teks Babat Demak yang lebih tua, di situ dijabarkan bahwa
Sunan Kalijaga mendapatkan ilmu ini tuh dari Mesir, sehingga itu adalah perhitungan matematika yang dilakukan dengan stick atau tongkat kayu dengan bayangan matahari, bukan dengan magis memanjangkan tangannya. Dan masih banyak lagi penjelasan yang lebih rasional dari teks-teks yang berumur yang lebih lama daripada penjelasan-penjelasan mitologis dan magis dari teks-teks yang berumur lebih muda. Selain dari contoh Sunan Kalijaga itu, menariknya lagi pembahasan di sini kita juga jadi bisa melihat kapan misalkan pertama kali keturunan Bondan Kejawen itu bukanlah seorang ulama, tapi seorang penurun Raja-Raja Mataram. Kapan pertama kali Nyi Roro Kidul masuk ke dalam mitologi Babat? Kapan pertama kali Buaya Putih melahirkan Raja Pajang? Mitologi-mitologi seperti itu ternyata ada titik masuknya pada tahun-tahun tertentu akibat kepanasan-kepanasan politik dan intrik yang terjadi pada saat kala itu. Jadi ya, setelah menjabarkan dan mencari hubungan vertikal dan horizontal di antara naskah-naskah yang berasal dari abad ke-18 sampai abad ke-20 tersebut, dari Jawa Barat sampai Bali, akhirnya Pak Ahmad Basso bisa dibilang dapat menemukan mana sekiranya teks Babat Demak yang paling tua, yang inti dari inti, sebelum dicampur-campuri teks mitologi yang melahirkan Babat Mentaraman atau Babat Pajang. Dan menurut gue pribadi, buku ini sangat worth it untuk dibaca. Dan kalau misalkan kalian penasaran, ada nggak sih teks Babat Demak tertua, dan kalian tidak mau membaca ratusan halaman untuk terus tergantung, kalian bisa baca mundur pertama dimulai dari halaman 801, di mana dia menyimpulkan hubungan-hubungan teks Babat Demak tertua dari naskah-naskah yang ada.